Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wajah fil khabari anna Allah ta'ala yukhriju iblisa minan nari kulla mi'ati alfi sanatin wa yukhriju adama wa yaqulu bisujudi lahu fayaba thumma yarudduhu ilan nar. Wajah fil khabar telah datang dalam berita, jadi hadis Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu yukhriju iblisa, ya, mengeluarkan iblis minan nari dari neraka kulla mi'ati alfi sanatin, setiap 100.000 tahun, setiap 100.000 tahun, ya. Definisi termasuk lagi gitu. Iya, makanya setiap 100.000 tahun dikeluarin dari neraka, Ntar masukin lagi. wa yukhriju Adam, mengeluarkan Adam, wa ya'muruhu bisujud, memerintahkan iblis untuk sujud lahu kepada Adam. Fayaba, tapi dia tetap menolak, ogah. Tsumma yaruddahu ilan nar, kemudian akhirnya dikembalikan ke neraka. Konsisten. Susah ampun. Kalau mau iblis aja istiqomah lagi. Ya, gue yang lain mah nggak apa-apa katanya. Tapi yang itu mah tar dulu dah. Allah, ya, luar biasa. Ikhwani, wahai saudaraku, kata Imam Ghazali, in aradtumun najata min iblis, jika kamu ingin selamat dari iblis, fa'tasimu bil maula, maka kalian harus berpegang teguh kepada Allah, wasta'idzu bihi, dan harus minta perlindungan kepada Allah. Ya. Jadi ini, ya, kalau kita mau selamat dari iblis ya harus minta pertolongan Allah lah. Nggak bisa kita tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Ya, sehebat apapun kita nggak bisa, karena dia itu paling pintar, ya, mencari celah, mencari cara. Emang kerjaannya begitu mulu. Iya, udah kerjaannya. Adam nggak kalah sama dia ya. Nah, Adam nggak kalah sama dia. nah itu kan, itu pasti. Ya. Ini memang udah luar biasa. Ya. Maka kita harus minta pertolongannya kepada Allah. Makanya kan selalu kan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu adalah gambaran bahwa kita harus minta tolong kepada Allah, minta perlindungan Allah dari, ya, dari berbagai macam, ya, tipu daya iblis, ya, dalam setiap keadaan. Dalam membaca Al-Quran saja, ya, kita minta pertolongan, kita minta dilindungi. Terlebih lagi kalau bukan, harus begitu, logikanya begitu, ya. Nah, maka kata Imam Ghazali, kita nggak bisa selamat dari godaan iblis tanpa ada pertolongan dari Allah. Meskipun baca ayat kursi banyak, Meskipun baca ayat kursi banyak, ya,
Tahu-tahu kata dia, sama lu sama gua, kata dia tepokin dari Gua belakang. Yasin kata Indonesia. Bacaan lo ayat kursi tapi tujuan lo bukan ayat kursi. Ya. Jadi bacaannya ayat kursi tapi maksudnya niatnya bukan ayat kursi. Ya. Ayatnya sama tapi tujuannya berbeda. Sehingga kata iblis, ini dia bisa. Ya makanya kita kan ya jangan jauh-jauh, kita sholat aja sama, sedekah sama, bentuknya baik tapi ternyata isinya niatnya nol Niatnya biar dicolok lagi, ya. biar dicoblos lagi. Nah, itulah. Sehingga akhirnya ibadah yang kita lakukan nggak ada manfaatnya, nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya ya. Jadi nggak ada peningkatan akhlak. Makanya tetap harus berlindung kepada Allah. Hebatnya Rasulullah itu kan ketika bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Coba itu hebat. Kenapa? Karena kok nggak dibilang saya ini diutus buat ngajarin kalimat Allah, buat ngajarin sholat, buat ngajarin puasa, buat ngajarin zakat, buat ngajarin, tapi dibilangnya untuk ngajarin apa? Menyempurnakan akhlak. Kenapa? Dikarenakan akhlak itu adalah apa? Hasil dari ibadah. Jadi ketika orang ibadahnya bagus maka akan menghasilkan akhlak. Itu seharusnya begitu. Maka yang di center adalah hasilnya. Karena kalau hasilnya didapat sudah pasti caranya benar. Ya. Nah, yang dimaksud dengan akhlak itu bukan hanya sekedar perilaku keseharian. Kenapa? Dikarenakan memang yang dimaksud dengan akhlak perilaku keseharian mah semua universal sama. Orang namanya kebaikan itu universal sifatnya. Mau kafir, mau mukmin, mau Buddha, mau Konghucu, Tahu mana yang baik. kebaikan mah sama sebenarnya. Tapi kebaikan yang didasari oleh keimanan, oleh akhlak itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah akhlak itu bukan hanya sekedar perilaku itu, tapi lebih didasari bahwa perlakuan baik keseharian yang dia lakukan itu memang didasari oleh keimanan. Memang betul-betul hasil dari ibadah yang dia lakukan. Logikanya begini, logikanya. Kita sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Ketika kita sholat, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang kotor atau hal-hal yang membatalkan sholat. Kita yakin ketika sholat kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka sudah semestinya sholat kalau itu berpengaruh dalam kehidupan kita, maka semestinya kita sadar bahwa sholat menghadap Allah itu apakah hanya saat sholat doang? Apakah sholat itu Allah itu adanya pada saat kita sholat doang? Kita ngedatengin Allah sama kayak kita ngedatengin bertamu ke rumah orang. Adanya di situ. Ketika kita datang ke rumah orang, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai bertamunya pulang udah nggak ketemu lagi. Apa begitu Allah? Allah itu selalu ada dan selalu bersama kita. Nggak pernah Allah menyentuh. Nggak pernah Allah nggak ada tuh, nggak pernah. Sehingga kalau sholat saja kita sudah menghadap Allah, kita berupaya semaksimal mungkin memperbaiki perilaku kita, pakaiannya, menghadap kiblatnya, sholatnya kudu benernya, semua kita sholat kita perhatikan semua gerakan yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita sholat begini, ke sono kemari, kagak. Tapi kita berharap sholat yang kita lakukan itu betul-betul fokus, tangannya diperhatikan, niatnya itu kapan, berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika sudah mulai setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah sebagai sunnahnya. Lalu ada kewajibannya membaca surat Al-Fatihah.
Itu diperhatikan semua, bukan sholat sekedar bangun sholat Allahu Akbar terus tek selesai, bukan. Yang kewajiban itu. Lah iya. Itu kan gambarannya bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maksudnya kalau kamu sholat kamu itu menghadap Allah, maka setelah selesai sholat apa Allah pergi sudah atau kamu keluar dari Allah? Ketika kamu selesai sholat nggak ada Allah lagi emang. Kamu di masjid perilakunya baik, tapi ketika keluar masjid kamu nggak perilaku baik, emang Allah aja di masjid doang. Nah itu akhlak maksudnya. Gitu. Jadi maka Rasulullah itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlak yang dimaksud sudah dipastikan mengajarkan syariat, mengajarkan ibadah. Makanya kalau sekarang ada orang bilang nggak perlu ibadah, udah nggak benar. Yang penting mah baik. Mau bagaimana baiknya kalau nggak sholat, nggak ibadah? Tadi makanya dibilang akhlak itu yang dibilang akhlak baik itu, oke, perilaku iya. Tapi yang dimaksud perilaku baik secara umum semua agama percaya tentang kebaikan, kejujuran itu, orang nggak bohong itu benar. Orang dusta itu nggak benar. Semua itu mengatakan itu, mau kafir, mau mukmin, mau apapun agamanya. Ya. Tapi orang Islam itu dia jujur bukan karena dasar intriknya nanti atau tujuannya nanti atau karenanya nanti yang akan membedakan antara dia dengan orang non muslim. Ya. Orang non muslim itu ketika dia bersedekah, ketika dia memberi itu di dalam hatinya, ya udah gua kasih, ntar besok gua dibagi lagi sama dia. Kenapa? Karena gua udah kasih dia. Ada udang di balik batu. Jadi ketika orang non muslim itu dia berlaku baik ke kita harus curiga, ada apa yang dia inginkan? Ada yang diharapkan. Tapi kalau orang mukmin berlaku baik ke kita, itu kita nggak perlu curiga. Kenapa? Karena kalaupun kita tidak membalas kebaikan kepada dia, dia sudah ikhlas. Dia nggak akan mungkin, dia jadi mukhlas. Gitu. Itu akhlak namanya. Oh iya. Saking khususnya itu. Ya, nah maka tadi ketika kita minta pertolongan kepada Allah itu akhlak. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu akhlak. Dan itu selalu memohonnya kepada Allah saja, nggak ada yang selain Allah, nggak ada. Gitu. Nah maka sholat, ya, zikir, bahkan baca Quran, semua ibadah-ibadah itu dari akhlak itu akan melahirkan akhlak tadi. Gitu. Nah maka kalau misalnya ada orang sholat tapi mulutnya nggak bisa terjaga, perlu dipertanyakan ada masalah apa? Ya introspeksi guru-guru. Gitu. Ada orang urusannya ya selalu nggak pernah beres. Perhatikan coba ibadahnya benar enggak? Ada masalah apa di sana? Tapi bukan berarti akhirnya ketika akhlak ini terus rizki ini dan seterusnya akhirnya seolah-olah kalau nggak begini nggak bisa begini, enggak begitu. Ini hanya untuk introspeksi aja. Ini bedanya kita dengan mereka. Kalau ceritanya rizki, tanpa sholat pun orang kafir dikasih rizki. Paling banyak orang gitu. Tapi kita merasa bahwa rizki yang kita terima itu karena seolah-olah kita ini sedang dekat dengan Allah. Apapun yang Allah berikan itu adalah rizki kita. Maka dekat ke masjid itu rizki paling Nah iya. Nah kita nggak ngerasa bahwa itu adalah rizki terbesar yang Allah berikan kita. yang paling besar. Kita mah rizki teh kudu duit baik. Gitu.
Padahal rezeki itu luar biasa banyak, aneka ragam. Bahkan nikmat yang terbesar itu adalah keimanan. Sudah mengenal Allah itu paling besar. Ya. Ada duanya. Tidak bisa dibayar sama uang. Enggak bisa. Orang kafir uang banyak itu Lah iya, orang kafir meskipun uangnya banyak namun nggak kenal sama Allah, nggak bisa diiman ya. rugi. Gitu. Sangat rugi. Ya meskipun kata dia, Ustaz mah kagak ngerasain kayak terserah mau ngerasain mau kagak. Justru gua ngerasain jadinya begini. Ya. Jadi artinya terkadang kita ini banyak sesuatu yang seolah-olah logika kita harus begitu lurus. Padahal semuanya nggak ada, seolah-olah ini sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Rizki itu sesuatu yang sudah dipastikan Allah berikan ke kita, nggak mungkin kan? Tanpa diminta. Tanpa diminta. Gitu. Tapi minta boleh ya. Tapi minta nggak apa-apa. Mau orang minta. Lagi juga minta kita itu Tergantung Allah yang ngasih. kasarnya mintanya bukan minta maksa. Iya. Mintanya ingin menunjukkan bahwa kita itu butuh itu doang. Nah, ini hamba. Kita ini hamba, kita ini butuh. Fakir. Gitu. Jadi kita minta karena kita hamba, kita butuh sama Allah itu doang, bukan karena buktinya orang kafir itu nggak pakai minta gitu, dibagi, banyakan dia. Gitu. Ya. Jadi memang ya akhlak itu ke sana larinya. Gitu. Ya. Jadi akhlak itu lebih kepada tadi perilaku-perilaku yang dilahirkan oleh ibadah yang kita kerjakan. Sehingga akhirnya ini punya korelasi kuat seolah-olah. Gitu. Ya. Nah, maka oleh Imam Ghazali jangan merasa sombong bisa ngelawan iblis, nggak bisa. Ya, iblis itu luar biasa, ya, cerdas dan hebatnya. Sama tanpa pertolongan Allah nggak mungkin bisa. Karena tanpa pertolongan Allah nggak bisa kita Iblis. ya Karena yang kenal. paling memberi sombongan dia semua Allah yang kan. Nah, iyalah. Kata iblis karena backingnya aja kalau nggak boleh. Nah, iya. Coba itu kan ada cerita orang soleh melawan iblis. Itu apa ceritanya apa gitu? Nebang pohon. Gitu ah. Nebang pohon. Kayak nebang pohon itu. Itu kan luar biasa itu ceritanya. Awalnya karena Allah. Awalnya karena Allah menang dia lawan iblis tuh. Gitu. Ya. Ah, tapi sama iblis akhirnya dibilang di surga ini dia di lobi sama iblis. Ya udah ntar setiap habis sholat saya taruh duit di bawah sejadah, katanya kan begitu. Ya, kata orang soleh, oh begitu, oke, kalau begitu. Tempat begitu. Enggak, kena. Ya, sekali, dua kali di bawah sejadah ada duit. Ya, 3 kali, keempat, kelima kagak ada, keenam nggak ada, wah lagi marah. Tebang juga ada. Tebang juga ujungnya kan. Bohong Tebang, iblis. tebang marah tuh enggak kena. Nah, itu sama-sama nembangnya tapi motifnya berbeda, itu maksudnya. Sama-sama jujurnya, ya, tapi motifnya berbeda. Itu yang dimaksud dengan diutam lima makarimah. Cerdas iblis ya. Nah, iya. Makanya saya bilang dengan orang kafir itu sama sering ngasih ke orang-orang miskin itu. Iya. Dan hebatnya mereka melakukan penelitian itu. Kasih roda. Ketika memberi orang, ketika memberi, Kasih kata dia gerobak. ternyata memberi itu ya memiliki efek ya kebahagiaan yang tidak bisa dihitung dengan uang. Yang memberinya nikmat. Memberi itu memberi kepada orang lain, berbagi kepada orang lain itu memiliki dampak kesehatan secara psikologis bahkan kepada fisik. Itu dilakukan penelitian loh. Jangan salah di mana nih? Gitu. Kalau sehat kita katanya. Iya. Kalau bahagia. Benar. Mereka yang non muslim itu begitu, ketika dia memberi itu akan tumbuh dalam dirinya kesehatan, kebahagiaan. Itu kan dari
pikiran juga. Nah, iya. Gitu. Nah, maka olehnya itu kita orang muslim lebih dari itu harusnya. Karena kita memberi nggak ada pamrih, nggak ada berpikir ini, nggak ada berpikir itu. Kita memberi udah karena memang ini amanah yang Allah titipkan ke saya ngasih udah nggak pakai mikir lagi. Nggak mikir mau dikembaliin, nggak mikir pengen dibalas. Si gelombang ini dan nanti kalau ini nyoblos ya. Ya iya kan gitu. Nih, apa namanya kasih gitu. Ntar jangan lupa ini tanggal sekian. Itu bukan memberi itu. Lah, ya memberi mau memberi, cuman ada ujungnya. Transaksi ya. Nanti kan jadi gulung lagi karpet. 12 lagi. Nah, iya. Nah itu kan subhanallah ya. Gitu. Jadi memang ya itulah makanya. Jadi kita nguji ke diri kita, ya. Ngetes diri kita udah bener belum dalam memberi misalnya salah satu contohnya udah ya kita coba ngasih ntar nggak dikasih kita masih ngasih nggak Ada berat-berat apa di hati kita ya? Kalau kata kita udah bener baik. makanya saya bilang contohnya begitu aja kita ngetes diri kita begitu jadi seandainya kita ngasih ke orang misalnya saya ngasih ke Adi nih lalu Adi nggak pernah ngasih ke saya itu dalam hati saya si Adi gue bagi mulu tapi Ngomong aja terima kasih kek gitu. terima kasih aja orang gitu misalnya tuh ya berarti itu salah satu di antara indikator bahwa pemberian yang kita berikan pada saat itu nggak ikhlas bukan karena Allah berarti caranya gimana ngelawannya ngasih lagi jangan udah begitu terus malah ya berarti gue nggak ikhlas ya udah gak usah ngasih dah janganlah Terus latihan latihan terus gitu kalau nggak begitu kalau nggak dilatih lagi udah berhenti hilang udah ntar besok pelit besok agak mau ngasih udah Ini nggak masalah, gue ngasihnya baru ngumpet aja dah biar gak ketahuan ya. ya tetap aja buat meskipun ngasihnya tetap ngumpet ya kalau memang tadi dasarnya adalah kepengen dipuji, kepengen dibagi lagi. Sombong juga ya. Iya, tetap aja nggak bisa. Setan di tempat ya. Lah itu loh makanya hebatnya. Nggak bisa ngongkos 400.000. Nah iya, puter sono puter sini cari cara celahnya nggak pernah puter. Cerdas dia. Cerdas asli. Sampai dikasih duit itu ya. Soalnya dikasih duit, nah kena Lah iya. kali ini. Bagi duit dah, habis sholat tuh buka Kebenaran sejarah iblis. Ya, Karena iblis nggak sekolah ya. itu caranya begitu. Ya, Dodok. Jadi, profesor. cara kita tahu bahwa pemberian yang kita lakukan ikhlas atau tidak itu tadi. Jadi setelah kita memberi, lalu orang yang kita kasih nggak ngebalas kebaikan, kita masih tetap ngasih nggak besok? Kalau kita berhenti ngasih, berarti harus diperbaiki. Besok harus ngasih lagi. Besok udah ngasih lagi. Latihan terus. Ya. Karena nanti kalau kita begitu, kita antepin sama kita sama orang kafir. Orang kafir itu ngasih pamrih. Nah, kan siapa dulu ngasih kuota dulu. Iya. Sampai puring gitu yang mau dikasih. Nah iya kan. Kan bisa kita bayangin coba Pak, ya Allah kasihan banget coba orang kita ngasih cuma 100.000, dia datang kemari ditonton orang, sampai antri banyak banget coba. Dapat lagi. Itu harga diri itu benar-benar injek. Kasihnya baru dilemparin begitu ya. Dari mobil. Wah. Nah, ya kan itu adab itu kan. Adab ya. Kata iblis, iya bener itu. Terus lemparin dari mobil. sama dia katanya gitu ya. Ya Allah. Tadi angkat jadi 4 periode. 5 kali kalian di kuburan. Aduh ya Allah. Ya itu maksudnya kita harus minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai nanti ibadah kita nggak melahirkan akhlak. Ya.
Jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan itu nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya, percuma, ya sayang. Oke, jika kana yaumul qiyamah, jika nanti hari kiamat, yudha'u kursiyyun minan nar, diletakkan kursi dari neraka, fayaqudu alaihi iblis alaihi la'nah, maka diduduki oleh iblis, ya. Jadi ada kursi yang Allah ditaruh kursi di situ, lalu iblis duduk di situ. Fatajtami'u syayatin wal kuffar indahu, maka berkumpul itu kelompoknya. Siapa kelompoknya? Setan, orang kafir, ya. Nah itu jadi iblis di apa? Kayak singgasana kerajaan gitu. Dikerumungin sama apa namanya? Pemuluh barang, pengurus-pengurusnya ya. Iya. Riung gitu. Nah itu diriung dia. Walahu sautun ka sautul himar. Dia punya suara seperti suara keledai. Yanhaku yang teriak. Suara himar kalau teriak gimana? Enggak enak kan katanya. Belum pernah. Kan suara paling buruk suara himar kan, suara keledai. Wa yaqulu, di situ dia berkata, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, kaifa wajadtumul yawma ma wa'ada rabbukum, bagaimana kamu dapati hari ini apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, haqqa, sesuai, benar, ya. Lah ya kan Allah menjanjiin nanti orang yang kafir, orang yang nggak mau nurut sama Allah, orang yang bangkang, yang sombong itu pasti masuk neraka. Ditanya, Benar kata dia. janji Tuhanmu gimana? Benar. Kata dia, bener pisan. Benar Pisan. Benar mantep sih saya. Sumbayakulu, lalu kemudian dia berkata, hada yaumun, ya. Hari ini adalah hari di mana ayasat fihi minar rahmah, ya. Dia ais itu apa namanya, pesimis itu tidak punya harapan, putus harapan, ya, putus ya dari rahmat, gitu. Jadi hari di mana ketika mereka sudah masuk neraka itu adalah hari udah nggak ada rahmat pisan, kata dia begitu. Pasrah. Ya, udah putus asa udah. Akhirnya fayamurullahu ta'ala al-malaika, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat an yadribuhu, untuk memukul iblis. Wa man tabi'ahu, dan orang yang bersamanya, bima qami'a minan nar, ya, dengan ya pukulan dari api. Fayahmuna fiha, lalu mereka akhirnya ya terjerembab di dalamnya itu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Para yasma'una al-amra bil khuruj abadan abad. Lalu mereka tidak pernah mendengar perintah untuk keluar selama-lamanya. Na'udzubillahi minha, ya, kami berlindung kepada Allah dari hal tersebut, ya. Jadi ya yang dikisahkan sama kawan-kawan kita itu ceritanya ntar di neraka banyak Artis, Pesta. cakep alis nanti neraka, seksi, Agak negara. gitu kan. banyak presiden ada di sono. Jadi ya cerita ya begitu, kurang lebih ini dikarenakan memang ya tadi ada sinyalemen gitu tadi ceritanya, iblis ya berkumpul sama kawan-kawan seolah-olah begitu kan. Emang Al-Quran sendiri menggambarkan begitu, gitu. Jadi kata Al-Quran cerita tentang penduduk neraka yang seolah-olah bertemu dengan penduduk surga. Dia bertanya, apa yang kamu dapati dari janji Tuhanmu? Kata penduduk surga, benar, enak, gitu. Bohong Ya, lo, kata dia. nyaman, gitu. Coba aku nyobain. Ya. Bagi ngapa gua? Iya. Emang enak itu. Oke. Di surga malah gendeng bandari 70. Berantem Haji. Malah gendongnya 30. Iya, berantem Haji. Aduh. Itu pertemuan
bisa bertumbuh seperti itu karena ada remisi 1 tahun sekali. Bukan remisi sebetulnya. Jadi memang apa ya, seolah-olah Al-Quran ingin bilang gitu ya. Jadi ketika mereka disiksa itu, sambil mereka disiksa merasakan sakit, ditambah sakitnya dengan melihat orang-orang yang dia kenal dan berada di surga gitu. Seolah-olah dia bertanya gitu, gimana itu surga gitu. Jadi artinya itu penambahan rasa sakit yang Allah berikan. Sakitnya tuh di sini gitu. Lah iya kan gitu kan. Nggak disebut apa sakit. Jadi iya kan, artinya ketika dia disiksa oleh Allah itu kan, cerita Al-Quran itu kan ketika dihancurkan tangannya, dibakar itu kembali lagi seperti sedia kala. Begitu ngeliat si Adi kan kesel banget ya. Lah iya kan, itu dibakar lagi, balik lagi, bakar. Kenapa? Biar sakitnya itu enggak putus. Lihat Adi lagi Kalau ngopi. dia kan sakit langsung meninggal. Nah iya, gitu. Udah sakit begitu tuh, rasain sakit, tahu lihat temennya ada di, lagi ngopi. ya kan? Main dong dikit. Nah iya, lagi diinfus, ditelepon lagi, main lagi goes kan di gunung. Gimana sakitnya? Sombong keras. Itu kan makin hebat sakitnya gitu. Infusan mah gak ada masalah gitu. Tapi ketika ngeliat, ya ampun, Iri Sombong banget. itu kurang lebih begitu gambarannya. Jadi bukan masalah remisinya gitu. Allah alam nanti Itu kan masuk siksaan buat dia juga ya. Iya, makanya itu merupakan siksaan. Sambil orang mukmin juga seolah-olah oleh Allah ingin diperlihatkan juga. Iya, bukan cuma fisiknya ya. Bahwa apa yang Allah janjikan itu betul-betul direalisasikan. Allah tuh, lihat tuh, yang itu betul. Lah iya, seolah-olah begitu. Oh, Ya. Ya kan sama kayak kita nih, maaf nih ya, kita dari kecil tuh selalu nahan diri, nggak nongkrong, nggak minum minuman keras, nggak main judi gitu. Ada gedenya Ya kan? kelas. Ketika kita udah dewasa begini ngeliat teman kita yang dulu begitu, kata kita tuh, no dia. ngumpetnya udah kita. Ya kurang lebih gambaran begitu. Makanya hasilnya ini jauh keluar dari tema. Berarti siksaannya benar-benar ya apa? Gua masukin duit, dia mau ngeluarin duit. Lah iya. Jadi ini akhirnya ya keluar dari tema. Sekali lagi saya bilang, orang sufi bilang surga neraka itu bukan hanya nanti di akhirat, di dunia udah terasa. Ya. Jadi sebelum kita sampai ke surga yang sesungguhnya, di dunia udah terasa. Apa ya? Itu kayak di surga. Ya. Lah ya kan gitu. Jadi memang artinya apa yang akan Allah persiapkan ke kita itu memang kita bisa rasakan di dunia ini. Gitu. Ya, seolah-olah begitu. Allahu a'lam bishawab. Jelas artinya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sudah pasti nggak pernah ya keluar dari pantauan Allah. Dan ya Allah pun saking sayangnya sama kita, sesuatu itu selalu masuk logika kita. Meskipun kemarin kita bilang iman gak ada kaitannya dengan logika gitu, tapi Allah saking sayangnya sama kita, semua dilogikakan terus gitu, agar kita oh iya, karena maksudnya biar semakin apa, semakin yakin, semakin kuat, semakin Imannya semakin kuat ya. iya, semakin benar, terus introspeksi terus gitu. Oke, ya nakifuna walhamdulillah wallahu alam.